Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Baik, pada hari ini ya, hari Jumat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala, bertepatan dengan tanggal 15 bulan Januari 2021, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita ya. Materi kedua pada pekan kedua ya, mata pelajaran PAI kelas 5. Tepatnya hari ini kita akan membahas modul halaman 15 sampai 17. Dan kita akan membahas pada hadis arba'in nomor 3 ya, hadis arba'in yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Ya, silakan antum semua buka modulnya halaman 15. Lihat paling atas, al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara atau yang disebut dengan rukun Islam. Ya, Ustadz akan bacakan dulu lafaz hadisnya ya. Antum semua perhatikan ya. Panjang pendeknya dan harokatnya mohon untuk diperhatikan. Siap ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, sekarang kita baca terjemahannya ya. Terjemah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ya. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab ya, namanya Abdullah ya, makanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya, atau yang disebut dengan Ibnu Umar. Nah, ini adalah seorang sahabat yang mulia ya. Jadi kunyahnya Ibnu Umar adalah Abu Abdurrahman ya. Kemudian kenapa disebut di sini radhiyallahu anhuma? Ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Yaitu yang keduanya di sini maksudnya adalah Umar bin Khattab dan anaknya yaitu Abdullah bin Umar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah ya. Ini atau yang disebut dengan 2 kalimat syahadat ya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatain ya. Kemudian menegakkan salat. Kemudian menunaikan zakat. Melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita selesai di halaman 15 ya. Ini sudah sampai paling bawah. Kita selesai di halaman 15. Kemudian kita lihat halaman setelahnya ya, halaman 16. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Al-Islamu fil haqiqati huwa ittiba'ur rusul fi ma ba'athahumullahu bihi minasyara'i fi kulli zamanin hatta jaa khatamul anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
fa akmalallahu bihi ad-din. Islam pada hakikatnya adalah mengikuti ajaran para rasul, sebagaimana apa yang Allah utus mereka dengan syariat-syariat di setiap zaman, hingga datanglah seorang penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya Allah menyempurnakan agama ini, ya. Jadi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ini adalah sebagai seorang penutup para nabi sebelumnya. Maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi, maka sudah dipastikan dia adalah pendusta, ya, pembohong. Karena Nabi Muhammad adalah penutup atau nabi yang terakhir dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Walam yardallahu an yata'abbada ahadun bighairi dinil Islam alladhi anzalahu ala rasulihi fala yajuzu li ahadin an yata'abbada bidini ghairi dinil Islam alladhi buniya ala syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Dan Allah tidak ridho, ya, tidak rela kepada seseorang yang beribadah atau memeluk agama dengan selain agama Islam yang dia turunkan kepada Rasulnya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk beribadah atau beragama kecuali dengan agama Islam, ya. Hanyalah agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, ya. Maka barang siapa yang tidak memeluk agama Islam, ya, yang non muslim, tentunya dia termasuk orang-orang yang kafir, ya, yang akan kekal di neraka jika dia tidak bertobat sampai dia meninggal, ya. Kemudian yang dibangun atas syahadat, ya, Islam ini dibangun atas syahadat atau persaksian dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan atau membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa bulan Ramadan, ya. Mari kita bahas atau jabarkan sedikit tentang rukun Islam ini, ya. Yang mana Islam ini dibangun di atas 5 perkara, ya, atau 5 rukun. Kalau kita permisalkan atau kita contohkan Islam ini sebagai sebuah bangunan, ya. Bangunan ini akan kokoh, ya, akan kuat jika ada tiang-tiangnya. Nah, tiang-tiangnya ini seolah-olah dia sebagai seumpamanya seperti rukun-rukun Islamnya, ya. Nah, ada 5 tiang atau 5 rukun dalam bangunan itu misalnya. Disebutkan rukun yang pertama ini, ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Maka syahadat inilah tiang yang paling penting, ya, tiang yang paling utama di antara 4 tiang yang lainnya, ya. Makanya syahadat disebut sebagai rukun yang pertama, ya. Ibarat bangunannya dia adalah tiang utamanya. Maka kalau tiang utamanya ini rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan tiang yang lain akan ikut roboh, maka bangunan itu akan roboh, ya. Sebagaimana Islam itu roboh juga, ya. Seseorang bisa keluar dari Islam itu jika syahadatnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, ya. Maka selayaknya dan seharusnya kita sebagai muslim harus menguatkan rukun-rukun ini, ya, menguatkan tiang-tiang ini sebagaimana tadi yang Ustadz permisalkan tadi, ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Seharusnya kita harus menguatkan tiang-tiang itu, ya, supaya kokoh dan selamat, ya. Dan juga kita harus sungguh-sungguh, ya, dalam mengiringi ibadah-ibadah yang lain, ya. Seumpama bangunan tadi ibarat rukun Islam, ya. Kita
tembel bangunan-bangunan itu, kita hiasi bangunan-bangunan itu, kita kokohkan lagi bangunan itu dengan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan soleh lainnya, amalan-amalan sunnah lainnya, supaya ketika kita nanti di akhirat ya membawa rukun Islam ini dengan kokoh, dengan kuat ya, disertai dengan amalan-amalan sunnah ya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang menunaikan rukun-rukun Islam ini dengan kokoh ya, dengan kuat, sehingga kita benar-benar sebagai seorang muslim yang benar ya. Kemudian kita selesai di halaman 16 ini ya. Kita lanjutkan di halaman 17 sekarang. Fawaidul hadis, faidah hadis. Yang pertama, al-haditsu fihi bayanu arkanil Islam allati yakunul abdu biha musliman. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan rukun-rukun Islam yang dengannya seseorang dinamakan muslim jika telah memenuhi rukun tersebut ya. Makanya ketika ada orang yang belum masuk Islam ya, dia harus mengucapkan syahadat dulu ya. Itu rukun yang pertama ya kan. Setelah dia bersyahadat maka mengerjakan sholat ya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika dia mampu. Baik. Kemudian faedah yang kedua, anna man lam ya'ti bihadhil arkanil khamsah falaysa fi dairatil Islam bil ijma'. Barang siapa yang tidak memenuhi 5 rukun Islam, maka dia bukan dari kalangan Islam berdasarkan ijma atau kesepakatan ya. Yang paling utamanya adalah tadi ya, rukun yang pertama tentunya syahadat ya. Kenapa syahadat diletakkan pada rukun pertama? Karena pentingnya akan syahadat itu. Ya tidak. Ya. Misalnya ada orang yang belum Islam nih, belum masuk Islam ya, non muslim. Dia misalkan bersedekah dengan sebesar gunung emas misalnya ya, sebesar apapun dia bersedekah ya, sebanyak apapun dia bersedekah, maka sedekahnya tidak diterima sampai dia masuk Islam dulu ya. Sampai dia masuk Islam dulu baru bisa diterimalah sedekahnya ya. Makanya ini ketika syahadat diletakkan pada rukun yang pertama, ini merupakan rukun yang paling penting. Baik, kemudian dilanjutkan kepada rukun yang berikutnya, yaitu tentang sholat. Nah, ini kenapa sholat diletakkan pada rukun yang kedua? Karena sholat kedudukannya juga agung sekali ya, kedudukannya sangat besar di Islam ini ya. Baik, alhamdulillah kita selesai di halaman 17 ya. Maka pembahasan hadis ketiga sampai sini saja. Kemudian selanjutnya kita akan menghafal mufradat ya. Tugas hari ini adalah kalian menghafal mufradat ya. Namun Ustadz akan mengambil mufradat dari pembahasan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang kedua. Nah, nanti mufradatnya ditulis pada pembahasan hadis kedua ya. Baik. Al-mufradat artinya kosakata. Yang pertama adalah martabatun, artinya tingkatan. Yang kedua amaratus sa'ati ya. Kalian perhatikan panjang pendeknya ya, jangan lupa. Mohon untuk diperhatikan panjang pendeknya dan harokatnya ya. Amaratus sa'ati ya, mimnya, ro-nya dan sinnya panjang. Amaratus sa'ati artinya tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga su'ila ya, pendek semua. Su'ila artinya ditanya. Kemudian yang keempat dzata yaumin, pada suatu hari. Yang kelima akhbirni, artinya kabarkanlah kepadaku. Ustadz ulang, akhbirni ya, ni-nya panjang. Kabarkanlah kepadaku. Yang keenam al-mas'ulu, artinya yang ditanya. Yang ketujuh tola'a, artinya nampak atau muncul. Kemudian yang kedelapan la adri,
artinya saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Yang kesembilan, bayyana. Bayyana artinya menjelaskan. Kemudian yang terakhir, husnul adabi, artinya adab yang baik. Baik, alhamdulillah kita selesai pada pembahasan kali ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.